Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu kita bahas koin-koin yang baru listing di Inodax, Chiliz, sama Division Network. Kita akan bahas ini yang tentang Bitcoin juga. Lalu kita akan bahas berita tentang Indonesia dan juga cryptocurrency ya. Lalu kita baru bahas ke teknikal-teknikalnya, termasuk Ethereum, karena banyak dari kalian yang request juga. Sebelum kita masuk ke konten videonya, saya mau berterima kasih untuk kalian semua untuk supportnya, karena channel ini nggak mungkin bisa berkembang kalau misalnya bukan karena support kalian dari kalian semua ya, yang bantu share video, yang bantu kasih komen-komen positif dan lain-lain. Jadi saya mau berterima kasih. Dan untuk kalian yang baru, bisa bantu support channel ini juga dengan cara like videonya dan juga subscribe untuk konten-konten setiap hari tentang cryptocurrency ya. Oke, kita akan coba mulai dengan pembahasan ini, Division Network sama Chiliz. Apa sih ini mereka berdua? Kalau Division Network sebenarnya saya nggak begitu familiar. Tapi kalau kita lihat dari CoinMarketCap, dia ranking 365 di bidang NFT, non-fungible token, gaming, Ethereum, sama virtual reality sih. Lalu ini lebih ke arah ini juga, apa namanya, ya virtual reality. Kita lihat ada avatarnya, ada kayak gaming-gamingnya juga ya. Hampir mirip sama Decentraland atau Mana gitu, kalau kalian nggak tahu ya. Decentraland atau Mana itu juga cryptocurrency, tapi menurut saya ini mirip-miripnya lah. Perusahaan dari Korea juga. Lalu kalau untuk Chiliz, kalau Chiliz sebenarnya koin yang sudah sering saya bahas juga sih sebenarnya di rekomendasi koin. Kalau kalian mau tahu lebih lagi tentang Chiliz, nonton lagi di rekomendasi koin. Chiliz ini ranking 51, pergerakannya sebenarnya di sports collectible NFT, dan dia memang ininya sih pioneernya lah. Dia jadi yang awal-awalnya kita lihat kayak ada koin Barcelona, koin Paris Saint-Germain, ada Juventus, Atletico Madrid, dan lain-lain gitu ya. Lalu dia juga ada kayak Chiliz Exchange-nya sendiri, jadi kalian bisa tukar koin kalian dengan fan token lah. Jadi dia buat fan token. Jadi ini cukup menarik, dan memang fan token itu sudah di-approve juga sama klub-klub yang memang berpartner kayak gini, kayak Manchester City kemarin. Jadi kalau kalian ada token fan tokennya, mungkin kalian bisa dapat advantage-nya juga lah, kayak kegunaan-kegunaannya. Apakah nanti ke depannya kita bisa beli tiket nonton bola pakai fan token, kita nggak ada yang tahu juga kan. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang bahas ke Bitcoin Treasuries. Jadi ini adalah website tentang siapa saja sih megang Bitcoin gitu ya. Kalau kita lihat dari public companies that own Bitcoin. Jadi ini adalah public company yang sudah di-listing di bursa saham di seluruh dunia lah gitu ya. Yang kita lihat MicroStrategy, kalian pasti tahu CEO-nya Michael Saylor. Jadi dia memang paling banyak nih, number of Bitcoin-nya 92.000 Bitcoin. Wow, lumayan sekali. Kita lihat Tesla, Elon Musk 42.000, Galaxy Holdings kurang tahu saya, ada Square Inc, jadi ada Twitter 8.000 Bitcoin, lalu ada Coinbase sendiri, exchange cryptocurrency ya, pasti dia pegang Bitcoin juga. Yang dan lain-lain, kita lihat ada dari Jerman, ada dari UK, United Kingdom, Kanada, Jepang, Argentina. Jadi cukup menarik semuanya, ada Turki juga. Lalu ada countries and governments that own Bitcoin, ada Bulgaria, ada Ukraine, jadi cukup menarik. Wow, Bulgaria pegang Bitcoin juga lumayan banyak. Kita kalau bisa lihat 213.000 ya, sekitar 1% Bitcoin di Bulgaria. Private companies that own Bitcoin, lalu ada ETF, Exchange Traded Funds. Apa sih ini? Ini mungkin kalau misalnya ini seperti apa ya? Mutual fund apa ya? Reksadana lah, seperti reksadana. Hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia sih belum ada ya. Tapi ya untuk ETF paling top sebenarnya memang Grayscale Bitcoin Trust. Ini memang top sekali. ETF untuk cryptocurrency sih sebenarnya. Jadi dia memang ini, kalian mungkin bisa lihat lagi, research dulu. Nah, kalau menurut saya maksudnya list ini ya untuk kedepannya nih bakal tambah banyak lagi gitu ya orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang akan public companies yang bakal mempunyai Bitcoin dan mungkin taruh di balance sheet atau di neracanya mereka juga gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Lalu kita akan bahas ke newsnya. Ini mungkin kalian tahu. Staf Bank Sentral Indonesia untuk menegakkan larangan pembayaran kripto. Sebenarnya ini bukan larangan atau Indonesia ban kripto gitu ya, bukan kayak gitu. Karena sebenarnya ini cuma larangan untuk pembayaran kripto, dan memang di Indonesia sendiri kripto ini bukan untuk alat pembayaran, tapi kripto ini hanya ini komoditas yang spekulatif. Kita coba baca. Gubernur Bank Sentral Indonesia Peri Warjio memobilisasi pengawas resmi untuk menegakkan larangan negara terhadap lembaga keuangan, mungkin kayak bank dan lain-lain itu
yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran gitu ya. Jadi lebih untuk menegaskan aja sih sebenarnya. Ya, tapi yang menurut saya menarik adalah malah ini, di mana Wajio yang menekankan larangan itu datang hanya beberapa minggu setelah ia mengumumkan Bank Indonesia sedang mengerjakan mata uang bank sentral atau CBDC. Jadi Bank Indonesia sendiri itu mengerjakan proyek CBDC-nya. Jadi ini cukup menarik untuk kita perhatikan juga gitu ya. CBDC diumumkan pada 25 Mei dengan Bank Indonesia mencatat penggunaan pembayaran digital telah meningkat 60,3% dari tahun ke tahun pada April. Jadi memang kalau kita lihat karena cryptocurrency, kan bukan karena cryptocurrency, tapi karena COVID-19 gitu ya, orang di rumah, jadi banyak yang kayak memakai online payment gitu ya, GoPay, OVO, dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup menarik. Lalu di bawah ini, menurut Bank for International Settlements, bank sentral yang mewakili 20% populasi dunia diperkirakan akan meluncurkan CBDC atau Central Bank Digital Currency dalam 3 tahun ke depan. Wow. Tapi kalau kita lihat 3 tahun ke depan, berarti 2024, kita lihat kalau banyak negara yang sudah mempunyai digital currency-nya sendiri, mungkin itu akan mengubah ekonomi juga strukturnya. Jadi digital rupiah ini ya. Jadi menarik juga kita lihat perkembangannya bagaimana. Nanti kita coba update-update juga gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam ini, chart Bitcoin dulu ya. Kalau kemarin saya bilang bahwa Bitcoin ini bakal mengalami pullback. Jadi waktu saya post video mungkin di sini ya. Jadi udah turun, akan mengalami pullback ke daerah yang warna ungu, warna biru sebenarnya. Jadi ini pas sebenarnya. Karena kemarin ada gambarnya bahwa memang cukup pas walaupun ini turunnya, tapi karena memang ini supportnya di level sini, supportnya di sini juga, ini ada resistance, sini ada resistance, lalu ada supportnya juga di sebelah sini. Jadi menurut saya ini adalah level yang tepat. Sebenarnya support itu kita bisa bikin area aja sih sebenarnya kalau mau lebih tepatnya lagi. Kayak gini misalnya areanya gitu kan, tapi ya lebih gampang ya garis juga apa-apa. Nah, jadi sekarang Bitcoin ini lagi mengarah ke atas walaupun sekarang candlenya merah gitu ya. Kita lihat apakah apa yang akan terjadi, apakah support ini bisa bertahan gitu ya. Mungkin kita bikin lagi deh. Nah, apakah support di 38.000 akan bertahan, apa akan jebol gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya bikin resistance lines. Resistance line ini warna orange, jadi apa sih ini? Nah, ini sebenarnya resistance line untuk melihat secara short term aja sih. Ini kan ada resistance-nya, dia kayak nggak bisa breakout gitu kan. Jadi kita lihat apakah Bitcoin bakal naik ke atas, mungkin bisa break 42.000. Kalau memang dia sudah bisa break resistance line-nya juga nih, yaitu di garis oranye ini. Jadi mungkin kita bisa perpanjang. Nah, mungkin kita bisa lihat upside ke atas gitu ya. Dan kalau misalnya dia break ke atas, lalu dia bisa retest, lalu bisa baru naik lagi, break 42.000. Nah, ini cukup menarik juga untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Dan ini yang kita harapkan. Nah, apakah Bitcoin bisa ke atas? Nah, ini ada beberapa hal sih sebenarnya kita bisa lihat. Pertama, kita bisa lihat Bitcoin dominance. Nah, kalau kita Bitcoin dominance, lama-kelamaan nih, kalau ini ya, saya udah pernah lihat, pernah analisis juga. Jadi, kalau Bitcoin dominance sendiri, kalau kita lihat ini gasnya istilahnya sudah agak habis gitu ya. Kita lihat nih, kalau dia dulu naik sekitar 3%, lalu sekarang turun kan. Nah, terus dia naik lagi sekitar 4%-an ya kalau nggak salah. Ya, 3,8%, lalu turun lagi. Dan kalau kita lihat sekarang, makin lama tuh makin mengecil, dan sekarang nih baru hanya naik, hari ini aja naik sekitar 0,7% gitu ya. Dan mungkin kita bisa lihat pertanda bahwa ini akan indikasi bahwa Bitcoin dominance mungkin bakal turun. Dan kalau misalnya Bitcoin dominance akan turun, berarti altcoin ini bakal perform atau mereka bakal naiknya lebih kencang gitu ya. Semoga aja, karena kita lihat altcoin sendiri kayak Ethereum, Binance, Cardano, Doge, dan lain-lainnya juga yang top-top ini naiknya agak melempem ya. Jadi nggak gitu naiknya yang signifikan lah seperti itu. Dan ini kalau kalian tahu path to altcoin season, step-stepnya, berarti pertama selalu masuk ke Bitcoin. Lalu money flow-nya ke Ethereum, lalu ke large cap, baru ke alt season. Maksudnya ini altcoin kecil seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk, ntar nanti kita bahas Ethereum nanti. Kita masuk ke ini, Bitcoin, USDT, USD short. Nah, ini sebenarnya hanya untuk exchange Bitfinex aja sih sebenarnya ya. Nah, ini exchange Bitfinex, ini dimana dia mengindikasi bahwa open position short, dimana orang-orang ini banyak yang menaruh short. Jadi mereka ngebet ke market bahwa Bitcoin ini akan jatuh gitu ya, karena mereka akan mendapatkan untung atau profit ketika
Bitcoin jatuh. Kalian namanya short. Kalau long ini seperti biasa, kalian beli di bawah, sell di atas gitu ya. Tapi kalau short ini kalian jual dulu di atas, nanti beli lagi di bawah. Jadi kebalikannya lah seperti itu. Short and long. Jadi kalau kita lihat ini volume shortnya ini, maksudnya open positionnya ini sangat-sangat tinggi. Ini kalau misalnya kita lihat jauh sekali, mungkin ini 2019, nah sekitar 2019-an ini kayak yang tinggi-tinggi juga seperti ini ya. Dan biasanya kalau ekspektasi market, wah ini kita bakal jatuh, malah bakal naik gitu ya. Kayak waktu kemarin bullish season, orang hijau, wah ini bakal naik terus, tapi ternyata jatuh gitu ya. Sekarang orang lebih mungkin, wah ini bakal turun lagi, tentunya naik, kan bisa aja. Dan ini kan cukup untung juga kalau misalnya ternyata Bitcoin naik, berarti shortnya posisinya bakal turun karena terlikuidasi semuanya. Jadi mungkin ini akan a good sign juga untuk Bitcoin sendiri gitu. Nah, kita balik lagi ke chart Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin sebenarnya saya mau point out, yaitu yang berbahaya, yaitu adalah dead cross. Kalau kalian nggak tahu dead cross itu apa, dead cross itu sebenarnya, sorry suara saya lagi serak, MA50 dan MA200 ya. Jadi, dimana kalau MA50 dan MA200 dia crossing, nah ini cukup berbahaya karena ini indikasi bahwa akan bearish lah, istilahnya bakal turun seperti ini, crossing kayak gini, berarti itu indikasi dia bakal turun. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini belum crossing ya, dan bisa terjadi bahwa hanya bisa naik kayak gini lagi, jadi nggak crossing gitu ya. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan, karena kalau misalnya seperti ini mungkin menandakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency bakal lanjut naik ke atas seperti itu. Jadi ini juga di point out sebenarnya sama si ini yang di TradingView, si Bitcoinmilio, dia bilang bahwa ini dead cross juga cukup berbahaya kalau misalnya memang terjadi crossing yang sebenarnya. Dan kalau misalnya terjadi crossing, sudah terjadi crossing gitu ya, mungkin kita nggak akan bisa lihat upside lagi ke atas ini, mungkin. Karena dengan crossing seperti ini, orang udah tahu, wah ini bakal bearish, jadi mereka mungkin kalau misalnya kita topnya di sini ya, mungkin di sini kita akan mengalami penurunan, seperti itu saja sih. Jadi kalian harus bisa melihat apakah crossing ini sudah terjadi atau enggak gitu ya. Itu update saja soal dead cross, nanti saya update setiap hari juga ya. Lalu kita akan bahas Ethereum, seperti yang kalian request, mungkin kita bahas di Nodox dulu. Karena apa? Karena banyak yang request juga. Kalau Ethereum sebenarnya hampir sama sih. Ini Ethereum IDR ya. Nah, Ethereum IDR ini sama, saya ambil Fibonacci dari paling atas ke bawah, volumenya saya matikan dulu. Nah, sebenarnya Ethereum ini pergerakannya masih sideways sekali ya. Kalau kita lihat ini sideways di daerah sini nih, 42 juta sampai 32 juta. Kalau misalnya menurut saya, buy zone-nya di mana untuk Ethereum? Ya sebenarnya di 30-an juta nih, 32 juta di sini cukup menarik untuk di-buy, untuk di-serok juga ya. Seperti itu. Tapi apakah sekarang waktu yang tepat? Kalau menurut saya mungkin lebih ke arah kita wait di sideline juga. Kita lihat dulu nih apa yang akan terjadi dalam keadaan market juga ya. Tapi ya ini cukup menarik untuk Ethereum. Mungkin kalau misalnya kalian mau jualnya mungkin bisa jual di, bentar ya, saya ambil horizontal line. Nah, di sini di sekitar 40 juta ini cukup oke sebenarnya untuk point target jual. Karena kita lihat kemarin sempat ke 42 juta, lalu turun lagi kan. Di sini cuma sampai ke 41 juta. Jadi kalau misalnya 40 juta, mungkin bisa ke execute mungkin. Kalau misalnya Bitcoin memang naik lagi gitu ya. Tapi Ethereum ini kalau kalian nyangkut di atas, di 52 juta, di 60 juta, kalian nggak usah takut sih. Karena memang ini untuk investasi pun juga oke. Kalau kalian nggak tahu Ethereum, ya Ethereum istilahnya kalian investasi ke dalam teknologinya cryptocurrency. Kan pakai smart contract dia. Dia kan smart contract yang paling dipakai lah, nomor 2 kan. Seperti itu. Jadi nggak usah panik kalau kalian nyangkut di Ethereum. Itu kalau pendapat saya sendiri ya. Karena memang untuk investasi 2 tahun lagi gitu ya. Misalnya kalian tutup exchange-nya gitu ya, 2 tahun lagi pun juga bakal naik pasti harganya. Nah, ini sama, kalau di Binance juga, mungkin kita kata 4 jam saja. Nah, ini juga sama, ya kalau misalnya ngambil ya di daerah 2000-an, $2000, 2000 sampai 2100 ini cukup oke. Lalu topnya sebenarnya di 2800 ya, ini mungkin kita kalau misalnya buat trading gitu ya. Tapi kalau kalian buat investasi pun juga nggak apa-apa, mau di hold pun saya yakin juga bakal naik ke atas. Apakah Ethereum bisa ke 10.000 di sini? Mungkin bisa, tapi nggak bisa tahun ini kali ya, mungkin beberapa tahun lagi gitu ya. Jadi itu untuk Ethereum. Itu saja sih video update dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua sudah menontonnya sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.